Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tauhid Sidik Makulau dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer Program Studi PTIK. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan komputer. Kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu keamanan komputer. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pengguna komputer saat ini. Selain itu, makin meningkatnya para pengguna yang menghubungkan jaringan lainnya ke internet, namun tidak diimbangi dengan SDM yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki, sehingga keamanan data yang ada menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencuri atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. John D. Howard menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan menurut Goldman, keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Dalam keamanan komputer, yang perlu kita lakukan adalah untuk mempersulit orang lain mengganggu sistem yang kita pakai. Baik kita mengumpulkan komputer yang sifatnya sendiri, jaringan lokal maupun jaringan global. Harus dipastikan sistem bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Selain itu, program aplikasinya masih bisa dipakai tanpa ada masalah. Macam-macam keamanan sistem komputer. Yang pertama adalah keamanan eksternal. Yang kedua, keamanan interface pemakai. Yang ketiga adalah keamanan internal. Masalah penting keamanan. Yang pertama, kehilangan data yang disebabkan karena bencana, contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, tikus, dan lain-lain. Penyebab yang kedua adalah kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Dan penyebab ketiga adalah kesalahan atau kelalaian manusia. Masalah penting yang kedua adalah penyusup atau intruder. Penyusup pasif yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi. Dan penyusup aktif yaitu mengubah data yang tidak terotorisasi. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis serangan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4, yaitu keamanan fisik adalah keamanan yang berhubungan dengan fisik, seperti keamanan ruang server, peralatan penunjang sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk menggorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam mengenangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim video virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Yang keempat, keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu privacy, integrity, authentication, non-repudiation, dan availability. Kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar data tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu kebocoran atau leakage, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, tampering atau pengubahan informasi yang
tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Yang ketiga, perusakan atau vandalism adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Beberapa metode yang dilakukan dalam melakukan penyerangan untuk mendapatkan informasi, diantaranya yang pertama e-face dropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan atau informasi tanpa seizin orang yang berhak menerima informasi tersebut. Yang kedua, masquerading, yaitu mengirim atau menerima informasi menggunakan identitas lain tanpa seizin dari orang yang berhak menerima informasi tersebut. Yang ketiga, message tampering, yaitu menangkap informasi dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat, replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima, denial of service, yaitu membanjiri saluran dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Sebagai contoh adalah distributed denial of device atau DDoS, yang mengakibatkan beberapa situs internet tidak bisa diakses. Ancaman serangan yang bisa terjadi terhadap komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, virus. Yang kedua, email virus. Yang ketiga, internet worms. Yang keempat, spamming. Kelima, Trojan horse. Yang keenam, spyware. Yang ketujuh, serangan brute force. Yang kedelapan, sniffing. Yang kesembilan, spoofing. Yang ke-10, finger exploit. Yang ke-11, brute force. Dan yang terakhir, password cracking. Pokok pembahasan yang keempat, yaitu langkah-langkah keamanan komputer. Aset atau perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Analisa resiko, yaitu identifikasi akan resiko yang mungkin terjadi sebuah event potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Perlindungan pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer, baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Alat tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Prioritas perlindungan PC secara menyeluruh. Yang pokok pembahasan yang kelima, yaitu mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem, yaitu desain sistem, aplikasi yang dipakai, manajemen, dan manusia atau administrator. Upaya pengaman proteksi password. Salting, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Yang kedua, one time password, yaitu pemakai harus mengganti password secara teratur. Yang ketiga, satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban, sehingga pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan secara asak dan menyanyikan ke pemakai dan memeriksa jawaban yang diberikan. Yang keempat, tantangan tanggapan atau challenge response. Pemakai diberikan kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X3. Ketika login, komputer menuliskan di layar angka 3, maka pemakai harus mengetik angka 27. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci barcode, KTM, ATM, kartu pengenal dengan selarik pita magnetik. Suatu mengenai merupakan ciri pemakai yang disebut biometrik, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dan lain-lain. Untuk memperkecil peluang penembusan keamanan sistem komputer harus diberikan pembatasan, misalnya pembatasan login, pembatasan dengan callback, pembatasan jumlah usaha login. Yang keenam, tips keamanan sistem. Tipsnya adalah gunakan software antivirus. Yang kedua, blok file yang sering mengandung virus. Yang ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Yang keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Yang kelima, mendaftar ke layanan alert email. Yang keenam, gunakan firewall untuk
koneksi ke internet. Yang ketujuh, up to date dengan software patch. Yang ke-8, backup data secara reguler. Yang ke-9, hindari booting dari floppy disk. Dan yang terakhir, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kebijakan yang pertama adalah jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet. Yang kedua, jangan membuka semua file yang mencurigakan dari internet. Yang ketiga, jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. Yang keempat, kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Yang kelima, simpan file dokumen dalam format RTF, bukan doc. Yang keenam, selektif dalam mendownload attachment file dan email. Yang ketujuh, teruskan informasi virus atau hoax ke admin setempat. Dan yang terakhir, kontak admin jika merasa komputer Anda terkena gangguan virus. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.